Baik, bahasan kita berikutnya adalah tentang neraca. Jadi ingat, neraca itu adalah laporan yang memperlihatkan harta dan kewajiban suatu perusahaan pada periode waktu tertentu. Biasanya selama 1 tahun, dari Januari sampai Desember. Dalam neraca biasanya ada tulis neraca, kemudian nama perusahaan, kemudian per 31 Desember 2016. Berarti dari Januari sampai Desember laporan itu. Kemudian, di dalam neraca ada yang namanya aktiva, atau harta atau aset. Harta perusahaan. Kemudian ada yang namanya pasiva, atau yang disebut dengan liability. Liability adalah kewajiban perusahaan. Baik. Aktiva terbagi dua, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Aktiva lancar itu adalah harta yang kapanpun dengan lancar Anda bisa uangkan. Kalau aktiva tetap harus mikir-mikir dulu, karena ini adalah investasi. Kalau Anda jual, otomatis perusahaan berhenti. Ya. Aktiva lancar biasanya ada 3. Ada yang namanya kas. Kas itu uang yang Anda dapat dari konsumen setelah Anda menjual bajunya. Oke? Ada yang namanya piutang. Konsumen ngambil barang tetapi belum bayar, itu namanya piutang. Dan yang ketiga namanya inventory atau persediaan, yang terdiri dari 3: material, bahan mentah, barang setengah jadi, dan produk jadi. Taruh di situ. Dalam kasus ini inventory-nya nggak ada ceritanya. Kas 21.526.000. Dapat dari mana? Dari laporan arus kas atau cash flow. Oke. Kemudian piutang 0, total aktiva lancar adalah kas tambah piutang tambah inventory kalau ada. Oke. Berikutnya adalah aktiva tetap. Aktiva tetap ini misalkan mesin jahit. Tadi harganya berapa? 3 juta. Jadi pada saat Anda dapat uang, uangnya kan sumbernya tadi 2. Minjem dari bank sama uang sendiri. Uang ini dipakai untuk apa? Beli mesin jahit, beli peralatan, dan beli meja. Peralatan berapa? 1 juta. Meja? 1 juta. Meja 1 juta. Tetapi ada total investasi. Berapa totalnya? 5 juta. 5 juta. Oke. 5 juta. 5 juta adalah uang yang Anda keluarkan di awal tahun. Benda ini, mesin jahit, alatan meja, itu kan sudah setahun sampai bulan Desember. Apakah nilainya masih 5 juta? Tidak. Anda harus kurangkan dengan depresiasi atau penurunan nilai suatu barang. Jam tangan saya beli di Januari, harganya 4.000 misalkan. Di akhir Desember nggak mungkin 4.000, pasti turun. Gitu. Nah, otomatis total investasi dikurangi depresiasi. Ya, dikurangi depresiasi. Berarti harta saya bukan 5 juta lagi. Ya, depresiasinya berapa? 800.000. Setelah dikurangi jadi 4 juta 160.000. Ini 840.000 ya? 160.000. Nah, itulah yang disebut sebagai total aktiva tetap. Total aktiva tetap. Oke. Sehingga total aktivanya ada berapa? Adalah aktiva lancar, total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap. 21 juta ditambah 4 juta. Sehingga jadi berapa? 25 juta. 25 juta 835. Inilah yang disebut dengan harta perusahaan. Ini sama ini harus seimbang. Karena itulah yang disebut dengan neraca. Yang kiri ini adalah liability atau kewajiban perusahaan. Di dalam liability ada misalkan kewajiban itu apa saja? Hutang usaha. Yang pertama itu adalah hutang usaha. Berapa hutang usaha? Kalau di sini adalah piutang, kalau di sini adalah hutang. Kalau Anda berhutang ke yang lain. Anda beli bahan, beli kancing ke supplier.
Kancingnya udah datang, bahannya udah datang, Anda belum bayar. Nah, itu masuk hutang. Tapi kalau konsumen ngambil baju Anda, konsumennya belum bayar, itu masuk di piutang. Kemudian modal. Nah, modal itu kalau misalkan tadi Anda bertiga, 20 juta, 20 juta, 40 juta misalkan. Jadi 80 juta. Naruh saham ke Bintang. Otomatis itu bukan harta. Itu adalah orang naruh modal. Masuk ke kewajiban. Karena suatu saat akan dikembalikan kalau dia minta. Gitu. Nah, modal itu ada modal. Nah, modal itu ada 2 juta ya. 2 juta. Kemudian yang kedua, laba ditahan. Apa itu laba ditahan? Perhatikan. Pada saat Anda menghitung laba bersih, itu kan ada laba bersih, untung bersih selama 1 tahun. Untung bersih itu kan alokasinya 2. Ada yang dibagikan ke pemegang saham, yang kedua ada yang ditahan. Dibagikan pemegang saham itu artinya di share ya, untuk dinikmati. Tetapi ada yang ditahan. Untuk apa? Untuk modal lagi. Sehingga tahun depan jangan cuma 100 kerudung dong, nambah 150 kerudung misalkan. Ya, tahun depannya lagi. Jadi ada laba ditahan. Jadi kalau Anda bisnis laba bersih semua dipakai, ya habis. Mau 10 tahun juga tetap aja jualnya 100 kerudung. Gitu. Seperti konsep warung yang ada di Indonesia. Ya. Nah, laba ditahannya misalkan 23 juta 686 835. ya. Berapa? 835. 835. Nah, ini kebenaran aja ya. Sehingga kiri dan kanan itu sama. Sehingga 25 juta 686 835. Yang laba ditahan 836. 836 835. 835. Oke, gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai neraca. Biasanya setiap akhir tahun neraca itu dipasang di koran ya, supaya banyak orang yang tahu kinerja perusahaan. Nah, sebenarnya bukan hanya sekedar seimbang saja sih, ada maknanya yang disebut dengan rasio. Nah, rasio ini ada bab tersendiri. Ya, ada rasio likuiditas ya, untuk membaca rapot perusahaan itu bagus, biasa-biasa saja atau buruk gitu. Inilah yang disebut dengan neraca.